سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Jin ayat 24. Sebelum kita masuk ayat 24, pada ayat 23 Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat jenisnya khabariyah. Jadi ayat itu ada yang khabariyah, ada yang insya'iyah. Jadi kalau khabariyah itu memberikan berita. Jadi berita itu bisa saja khabar ibtidai, berita biasa-biasa. Ada saja berita itu namanya berita talabi. Talabi itu apa? Manusia ragu-ragu, maka diberikan taukid penguat. Kemudian ada juga berita itu manusia ingkar, memang tidak percaya sama sekali. Maka diulang-ulang berapa kali supaya manusia itu percaya. Namanya khabar ingkari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ini namanya khabar talabi. Ya, jadi khabar talabi. Jadi khabar talabi kenapa? Manusia ragu masalah. Kalau dia nanti dimasukkan ke dalam neraka, akan kekal di dalam neraka, dia ragu-ragu. Apa betul kekal enggak? Apa betul enggak kekal dalam surga? Apa betul seorang itu dibakar di neraka dulu, kemudian baru masuk ke dalam surga? Karena keraguan-raguannya, maka jenis khabar yang sebelumnya, berita yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, ini namanya khabar talabi, untuk menghapus keraguan-raguan manusia itu. Kenapa? Ya, karena manusia itu sebagian memang tidak yakin ketika di dalam Al-Quran ada al-wa'du wal-wa'id. Ini kalau di dalam kajian Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Zarkashi. Dalam Al-Quran ada janji, al-wa'du wal-wa'id, dan ada hukuman. Ya. Ada janji, ada hukuman. Janji Allah, kalau seandainya kalian berbuat seperti ini, maka hasilnya begini. Janji Allah, kalau kalian patuh akan aku berikan begini, kata Allah. Begitu juga ada wa'id. Wa'id ini ancaman. Tapi kalau kalian berbuat hal begini, kalian melanggar aturan-aturan, maka akan aku berikan begini. Sudah jelas semua dalam Al-Quran. Tetapi manusianya sendiri yang tidak mau tahu. Kapan dia itu tahu? Ketika sudah sampai kepada azab itu baru dia tahu diri. Ya, inilah yang akan kita bahas sekarang pada ayat 24. Jadi dia tahu salat itu wajib, tetapi tidak mau tahu. Tetapi ketika sakaratul maut nanti dia tahu akan berpisah dengan dunia ini dan akan masuk ke alam lain, baru dia itu mau bertaubat. Saya tahu ya Allah, salat itu wajib, saya akan salat lagi. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena dia yakin ketika waktu itu. Sekarang kita lanjut ayat 24. Ayat ini dimulai dengan jumlah ghayah. Ghayah itu apa? Batasan akhir. Kapan seorang mau dia mengakui dosa-dosanya? Kapan seorang tahu diri? Kapan seseorang tahu kalau dia salah? Ya, ini Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ra'au. Ya, ini hatta ini lil ghayah. Ghayah itu batasan akhir. Hanalib. Ibadah tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi, taubat pun tidak ada lagi. Ini batasan akhir. Batasan akhir seorang itu akan tahu ini janji Allah, ini hukuman Allah, hatta idza ra'au, sehingga dia melihat sendiri dengan mata kepalanya. Makanya kaum Nabi Lut tidak percaya kepada Nabi Lut sampai kapan? Sampai dia melihat azab itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, mereka tidak akan beriman apapun yang kau berikan, hatta yaraul azabal alim. Hatta itu ghayah. Ghayah itu batasan akhir. Istilahnya finish ya, finish.
Maka dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Ini hatta ini adalah start dan finish. Ya, nampak start dan finish. Makna start dan finish apa? Dia mau memulai kebaikan di sini. Ketika mau meninggal, ya Allah, saya mau salat, saya mau ibadah. Dia mau start kembali, Pak. Tidak bisa, kata Allah. Startnya sudah tinggal, kamu sudah ketinggalan start kamu. Kecuali ketika dalam perjalanan, kamu bertaubat, kembali ke startnya, itu boleh. Ini sudah masuk ke finish, kamu mau start lagi, tidak boleh, kata Allah. Maka ini namanya ayat ini, hatta di sini, ibtidai namanya, tetapi dia gayah. Ya, nampak. Ibtidai apa? Dia memulai dari pertama tetapi terakhir. Itu yang pertama dan itu yang terakhir. Tapi tidak boleh kata Allah. Hatta yaraul azab. Sehingga mereka melihat azab. Ini begitu juga. Hatta idza ra'au. Jadi tatkala mereka itu melihat apa di sini? Jadi ini merupakan sebuah ismu zaman. Ismu zaman itu kalimat yang menunjukkan kepada waktu ya. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka ini maknanya istiqbal bermakna syarat ya. Istiqbal ini masa depan, tapi maknanya syarat ya. Mana syarat begini? Kalau nanti begini, maka hasilnya begini. Kalau nanti hasilnya tidak begini, maka outputnya juga begini. Jadi sesuai input, output itu sesuai dengan input ya. Kalau dia tidak salat, maka hasilnya begini. Kalau dia salat, maka hasilnya begini ya. Kalau kita tanam cabai, maka yang tumbuh cabai, Pak. Tak mungkin kita tanam cabai tumbuh lain, kecuali di samping-sampingnya tumbuh rumput. Ya. Selama ini kita tanam cabai tidak mau ada permen, yang subur adalah rumput. Ya, jadi kita tidak betul-betul menanam cabai. Kita beribadah, tapi ada permen ibadahnya, Mbak. Akhirnya apa? Yang tumbuh yang lain, maksiat yang lain yang tumbuh. Kenapa? Karena tidak khusyuk dalam beribadah, kita tidak tahu hakikat ibadah, kita tidak tahu cara bertani bagaimana, tidak tahu cara menanam cabai bagaimana. Tidak tahu pupuk yang diberikan. Akhirnya apa? Orang salat, kita salat juga. Orang lain beribadah, kita ibadah juga. Orang lain buat kebaikan, kita buat juga. Tapi tidak ada masalah sebenarnya, Pak. Untuk melatih, kata Imam Al-Ghazali, yahtaju ila riyadah. Ibadah itu butuh latihan. Sesuatu hal yang sudah dilatih menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi nikmat bagi dia nanti. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Seorang yang berlatih selalu dia lewat jalan tertentu, dia akan lewat jalan tertentu. Kalau lewat jalan lain, hana mangat hati. Seorang yang biasa melatih dirinya berbuat maksiat, maka dia harus berbuat maksiat, walaupun sedikit yang dia lakukan. Ya. Kenapa? Karena sudah dia latihan, Pak. Latihan untuk berbuat maksiat. Demikian pula latihan untuk berbuat kebaikan. Dia berbuat kebaikan, maka dia akan menikmati kebaikan itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hatta idza ra'au, kalau nanti dia lihat, ya nih Pak, dia lihat. Artinya dia lihat azab. Jadi azab ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Kita jangan berpikir nanti Allah azab di dunia betul enggak azab, di akhirat hanya diazab, tidak. Ketika dia azab di dunia, dia azab juga di akhirat. Mana buktinya? Fasanu yassiruhu lil usra. Ya, ini fa ini menunjukkan kepada mudawamah. Mudawamah itu kontinu. Ya, kalau seorang berbuat masalah dengan Allah, di dunia sudah bermasalah dia. Apalagi nanti di akhirat dia bermasalah juga dengan Allah. Kalau dia diazab di dunia ini, diazab zahir, diazab batin, nanti ketika di akhirat juga diazab zahir dan batin. Ya. Jadi bukan berarti lepas, tidak. Kaum Nabi Lut bukan berarti dia lepas begitu saja. Oh sudah diazab, sudah beres dia. Tidak, ya Mbak, tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Hatta idza ra'au ma yu'adun. Jadi mereka itu tahu diri ketika nanti waktu melihat azab. Azab dengan mata kepala sendiri melihat. Maka makna ra'a di sini, ra'au ini dalam bentuk jamak. Maknanya apa? Kebaikan itu kadang-kadang dilakukan enak, nikmat dengan bersama-sama. Ya. Kemudian kejahatan begitu juga. Enak kalau dilakukan secara bersama-sama. Maka ada korupsi berjamaah. Ketembayang ada jamaah, korupsi berjamaah juga. Salat berjamaah ada, korupsi berjamaah ada juga. Maksiat sendiri ada, maksiat berjamaah ada juga. Jadi ya salat sendiri ada, salat jamaah ada. Korupsi sendiri ada, korupsi jamaah ada. Tetapi kalau berbuat jamaah itu lebih enak, enak berbuat jamaah. Makanya di sini hatta idza ra'au ini dalam bentuk jamaah, dalam bentuk ramai-ramai. Jadi ini makna negatif di sini, Pak, makna negatif. Mereka tatkala di dunia berbuat negatif,
Mereka itu nanti akan melihat sendiri, ya, ma yu'adun. Ketika mereka melihat apa yang diazab oleh Allah kepada mereka, mereka tidak patuh, tiba-tiba diazab. Apa yang mereka lakukan? Fasaya'lamun, baru mereka tahu diri. Ya. Ini fasaya'lamun, ini dalam bentuk present, masa depan. Makna masa depan apa? Azab itu dianggap masa depan oleh Allah. Kenapa masa depan? Karena Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum mereka melakukan kejahatan. Kalau mereka berbuat kejahatan, maka masa depan mereka akan diazab oleh Allah. Azab itu bisa saja azab zahir, bisa saja azab batin. Azab zahir bagaimana? Mereka itu secara zahir diazab oleh Allah. Bagaimana secara zahir diazab? Hartanya hilang dan lain sebagainya. Dia di perusahaan dia itu bangkrut, ini azab zahir. Azab batin bagaimana? Perusahaan dia terus berkembang, tapi batinnya yang susah. Ya, ini azab batin. Dan kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Hikam, kita merujuk ke dalam kitab Syarah Al-Hikam juga, Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Nikmat itu kan 3, Pak. Nikmat itu 3. Nikmat 3 ini kalau diberikan kepada orang beriman. Kalau tidak kepada orang beriman, cuma 1 saja diberikan. Ya, Pak. Maka kalau kita ini mendapatkan 3 ini, berarti kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan 1 saja, tidak jauh beda kita dengan orang kafir dan orang musyrik yang diberikan nikmat yang sama juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmatul badan, fasilitas. Kita diberikan fasilitas, Pak. Orang kafir juga dapat fasilitas. Mereka padahal tidak salat, fasilitas kita dan mereka sama. Kita sudah diberikan sehat oleh Allah. Mereka juga sehat. Ya. Sama fasilitas yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau nikmatul badan itu semuanya diberikan oleh Allah kepada siapapun. Musyrikkah dia, munafikkah dia, bahkan lebih sehat-sehat mereka dibandingkan kita, Pak. Karena apa? Nikmatul badan, nikmat fasilitas diberikan kepada semuanya. Tapi 2 nikmat lagi tidak sembarangan orang diberikan oleh Allah. Nikmatul qulub, nikmat ketenangan jiwa, Pak. Inilah yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nasrah laka sadrak." Ya Muhammad, sudah saya berikan nikmat sama kamu yang tidak ada sama orang lain. Maksud orang lain, orang-orang kafir yang ingin menentang kamu itu. Nikmat apa itu? Alam nasrah laka sadrak. Dadamu lapang, hatimu tenang. Itu nikmat yang luar biasa itu. Yang tidak saya berikan kepada orang-orang kafir, Pak. Ya. Hanya demi orang kafir, Pak. Nikmat-nikmat ini, Pak. Kemudian yang ketiga itu nikmatul arwah. Nikmat roh. Kalau tadi hati, kalau ini ketenangan jiwa, Pak. Hati dan jiwa, Pak. Ya. Jadi makanya kalau hati sudah beres, jiwa juga beres. Ya. Semuanya sumbernya di hati ini. Hati tenang, jiwa juga tenang. Jiwa itu apa? Itulah roh. Ini kata versi Imam Ghazali, Pak. Kullu ma taharraka fahuwa ruh. Setiap yang bisa bergerak itu adalah roh. Apa yang bisa bergerak? Tangan bisa bergerak, berarti ada roh di sini, Pak. Kemudian apa? Yang membuat kita itu kecenderungan berbuat sesuatu, itulah roh dan nafsu. Maka diberikan kepada orang beriman ketenangan hati dan ketenangan nafsu dan rohnya. Ya. Tapi sama orang kafir cuma 1 dapatnya. Maka kita kalau berdoa kepada Allah jangan minta fasilitas saja. Kalau itu tidak jauh beda dengan orang-orang kafir diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini di sini wasin li mujarrad ta'kid la lil istiqbal. Ini sin di sini taukid. Ya nih Pak, sin di sini taukid. Walaupun nanti ada sebagian mengatakan itu adalah masa depan, tetapi dalam tafsir Sawi beliau mengatakan itu untuk taukid. Mana taukid apa? Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tahu diri. Ya, Pak. Mereka akan tahu diri ketika diazab oleh Allah. Mereka akan tahu diri kalau mereka itu salah. Ada yang mengatakan ini untuk Abu Lahab, Abu Jahal, Nadar bin Haris, As bin Wa'il, ini untuk mereka. Kenapa? Mereka fasilitas semua diberikan oleh Allah. Apapun ada sama mereka. Bahkan ada orang beriman yang salat dan beribadah tidak sekaya Abu Jahal, tidak sekaya Abu Lahab, tidak sekaya Nadar bin Haris, tidak sekaya As bin Wa'il. Sebagai mengatakan ayat itu untuk mereka. Bahkan mereka ada yang menentang Nabi Muhammad SAW. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dunia ketika perang Badar. Maka dalam tafsir jalan lain, apa kata beliau? Fasaya'lamuna fil badri au yaumil qiyamah. Itu Abu Jahal itu akan tahu diri dia ketika dia mati nanti ketika perang Badar. Allah sebelumnya sudah memberikan ini kepada Nabi.
memberikan sinyal, kamu tenang saja, dia akan mati di perang Badar. Ya, maka Nabi Muhammad sebenarnya tidak ada masalah pada Nabi Muhammad. Apapun yang dilakukan oleh mereka, Allah sudah mengatakan mereka tidak bisa memudaratkan kamu sedikit pun kecuali dengan izinku. Tidak bisa ya Muhammad. Mereka tidak bisa memberikan manfaat pada kamu sedikit pun kecuali dengan izinku ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad hidupnya penuh dengan tawakal. Tawakal menyerahkan diri pada Allah. Makanya beliau tidak pernah takut, tidak pernah takut. Dan diberitahukan oleh Allah, kamu tenang saja ya Muhammad. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kita lihat nanti ketika cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari ayat pertama sampai terakhir, aktornya cuma satu, Nabi Yusuf alaihissalam. Aktornya Nabi Yusuf. Coba kita lihat di dalam cerita Nabi Yusuf itu, tidak ada kegundahan di jiwa Nabi Yusuf. Bahkan dia mengatakan penjara lebih aku senangi penjara daripada saya bekerja di sini, ada wanita-wanita di sini, lebih baik saya di penjara saja. Ada apa dengan Nabi Yusuf? Rupanya Nabi Yusuf ketika akan dimasukkan ke dalam sumur, perhatikan nanti surah Yusuf nanti. Ketika mau dimasukkan ke dalam sumur, Allah berdialog dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu tenang saja Yusuf, kamu tenang saja. Mereka tidak bisa macam-macam sama kamu. Mereka nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan sama kamu. Makanya tenang saja Nabi Yusuf, tidak berteriak. Umurnya masih 9 tahun. Biasa saja Nabi ini jangankan 30 tahun. Umur yang 20, 50, 60 tahun menyukai pasal lamonnya ikli ubera ikli. Takutnya luar biasa dia. Tapi Nabi Yusuf tidak takut, dia diam saja. Kenapa? Karena Allah sudah berdialog dengan dia, kamu tenang saja. Begitu juga Nabi Muhammad, kamu tenang saja. Dia akan saya matikan ketika perang Badar nanti, kamu tenang saja. Maka banyak pembesar-pembesar itu yang meninggal ketika perang Badar. Tetapi yang seperti Abu Sufyan, jangan aku mati oleh Allah ya Pak. Abu Sufyan kalau dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, dimeninggalkan oleh Allah waktu itu, maka tidak ada lagi musuh Islam. Ada lagi perang-perang. Maka otak perang itu di Abu Sufyan, Pak. Otak perang Ahzab itu mengumpulkan seluruh penduduk Mekah, mengumpulkan Yahudi untuk melawan Nabi Muhammad di Madinahnya, utak aja Abu Sufyan ya Pak. Kalau Abu Sufyan tidak ada lagi, maka kalian tidak ada. Maka yang ini begadah-gadah atau boleh Allah, begadah atau boleh. Abu Sufyan itu nanti. Ya, kalau hilang Abu Sufyan dari dulu, maka perang itu tidak ada lagi. Karena Abu Sufyan lah yang memanasi Rasulullah dan memanasi orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Apa kata Allah? Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang mereka. Coba lihat. Maka dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan ini kejadian perang Badar. Mereka akan tahu diri. Ya. Man adha'afu nasiran wa aqallu adada. Siapa yang paling lemah dan tentera siapa yang paling sedikit? Coba lihat dulu. Maka Imam Jalalain berkesimpulan begini. Ini cerita tentang perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin cuma 313 orang. Sedangkan orang kafir itu jumlahnya 1000 orang dengan pasukan lengkap. Rasulullah SAW ketika perang Badar itu 313 orang, kuda cuma ada 2, punya Mursyid dan Miqdad. Kemudian pedang ada 2 juga. Kemudian baju besi ada 2. Bagaimana mau bertempur kalau pedang cuma 2? Jumlah pasukan 300 orang. Apakah mau lari-lari saja? Sedangkan pasukan musuh waktu itu jumlahnya 1000. Kuda waktu itu ada 200 kuda. Pedang ada 200 juga, lengkap semuanya. Baju besi juga ada 200. Jadi mereka ini 200 itu senjata lengkap. Yang lainnya puyangna, na bate ngemete, na kaya ngengkaya, yang selebihnya. Kaum muslimin memang gak ada apa-apa. Ketika itu Allah mengatakan, sekarang kita lihat siapa yang paling hebat di antara kalian dan kelompok orang mukmin. Siapa yang paling sedikit? Karena begini, orang kafir itu mereka dikompor-kompori oleh iblis dan setan. Setan waktu itu dia melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya, hai punya perang bina, senjata tidak ada, apa-apa tidak ada. Akhirnya mereka kembali lagi. Kalian latihan terus. Ya, Pak. Ini sebelum terjadi perang Badar. Waktu itu iblis dan setan berada pada lini pertama. Jadi mereka tidak tahu kalau itu iblis dan setan, Pak. Kenapa? Karena setan berubah wujud menjadi manusia. Makanya dalam pasukan orang kafir itu pada lini pertama adalah syaitan. Ketika itu orang mukmin jumlahnya cuma 300 orang, ada tepuk-tepuk. Bahkan pedang pun banyak pedang enggak ada. Bagaimana mau latihan kalau enggak ada apa-apa? Bagaimana latihan naik kuda kalau enggak ada kuda cuma 2. Ya. Tapi ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya turunkan malaikat dari langit. Apakah turun malaikat dari langit untuk membasmi mereka? Tidak, ya, Mbak.
untuk memberikan motivasi saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat turun dari langit, hal gaib itu bisa dilihat dengan gaib juga. Makanya iblis yang berada pada lini pertama, dia lari kocar-kacir. Kenapa? Dia lihat malaikat turun dari langit. Ditanya oleh orang kafir lain, "Hei, kenapa kamu lari? Kamu berada di lini pertama." Dia tidak tahu kalau itu iblis. Kamulah yang memberikan motivasi kepada kami untuk berperang. Apa kata yang iblis yang berubah wujud jadi manusia? Inni ara ma la taraun. Saya melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Cukup ya iblis ke Allah yang baik. Sebejat-bejat iblis, selaknat-laknat iblis, dia itu masih takut sekali kepada Allah. Ya telaknat-laknat manusia muya dah ke Allah yang baik. Ai duk kai tamu neraka. Bah ida mau gede, hana pupu hana yo, muya dah ni baik. Hana yo ni. Tapi iblis itu walaupun dia laknat seperti itu, dia takut sekali kepada Allah. Maka ada dua ungkapan dia di dalam Al-Quran. Inni akhafullah. Yang pertama ketika perang Badar. Karena dia betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda perlaya ke iblis yang banyak. Kita ini sebagian mengatakan apa? Sudna. Ada dalam tafsir Jalalain. Sudna iblis. Sudnal jin. Iblis, jin, setan itu sudah kami taklukkan. Kata dukun, Pak. Dukun, Pak. Tenang saja. Sudah saya taklukkan dia. Pegang jin dengan iblis, Pak. Manusia sudah saya tundukkan. Ya pegah ya, Pak. Dia ingin sudah saya jadikan bawahan saya. Kata manusia, iblis sudah saya jadikan bawahan saya. Apapun mau dia turuti segala keinginan saya. Iblis juga mengatakan demikian. Mereka sudah di bawah genggaman saya. Dia patuh dan taat kepada apa yang saya katakan, kata iblis dan setan, Pak. Saya tidak mau sembarangan, kata iblis dan setan, Pak. Ketika dia menyuruh ini, saya akan minta sesuatu kepada dia juga. Ya. Berarti ada guna haji, Pak. Dan tak ada guna kita takut kepada iblis dan setan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Makanya yang ditebak-tebak oleh dukun itu tidak benar itu, Pak. Hanya betul ya, Pak. Jadi teman saya itu, beliau hilang emas di rumahnya. Waktu itu tetangganya mengatakan begini, "Hai Pak, ni jabat dukun ni cukup cara nganya. Ganyan menyu masalahmu gadah peng gadah gitu ho yang gedepak yang ni. Gitu ho yang mendumba." Oh kaji tajak ai Pak. Ya. Teman saya akhirnya pergi, Pak. Ditanya tempatnya di mana? Di sana tempatnya. Dia pergi, Pak. Di tengah perjalanan, saya ingin membuktikan dukun itu tahu apa enggak. Dicok telok gubah gini, telok tebah. Telok yang gubah tebah gini. Lam rawa-rawa. Tinggal sebelah telok. Gejak aja buat dukun. Sampai ke dukun ditanya sama dukun, "Mau ke sini mau apa, Pak?" "Saya sebenarnya mau tanya di mana keberadaan emas istri saya. Tapi sebelumnya, saya mau tanya sendal saya di mana tadi hilang." Telok banyak, Pak. "Tadi sendal saya di mana hilang tadi?" "Oh, kalau sendal saya enggak tahu saya." "Oh, pecik dukun berhayu dah. Meselok mana depan pulau muhinang lu hana betih. Ya Allah, hana betih." Ya, Pak. Besoknya beliau diramal lagi, Pak. Diramal lagi. Ya, ada dukun diramal lagi kalian. Oh, dron masa depan dron suram ni, Pak. Masa depan dron suram dah ni. Don bino-bino yang cerita. Bino mentang. Hana betih lu. Jangan ramal masa depan saya karena kita dua-dua tidak tahu masa depan. Saudara coba ramal masa lalu saya. Tanggal berapa saya menikah? Tanggal berapa saya menikah, saya buat pesta, tanggal berapa saya jadi pegawai negeri, coba ramal. Ohnya hana lendepu. Apa cin? Ya masa lalu hana depu, pulang masa depan. Bohong kamu. Ya, hana betih. Jadi ada betih aja Allah dukun ya banyak. Ya. Makanya dukun itu dia minta bantuan sama iblis dan setan. Artinya apa? Dia menganggap iblis dan setan itu sudah saya atur dia. Iblis mungkin pegang, dia juga sudah saya atur. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya iblis dan setan, kata-kata yang kedua dia ucapkan inni akhafullah ketika masuk ke dalam neraka. Ya, Pak. Yang pertama ketika perang Badar, ini ada diabadikan dalam Al-Quran. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. Satu. Yang kedua, ketika dia masuk ke dalam neraka, ada yang menghujat dia. Jadi yang lain menghujat dia, apa katanya? Kata mereka. Ini ada juga dalam Al-Quran. Ya Allah, berikanlah itu iblis itu di'faini minal azab. 2 kali double azabnya. Ya, nampak. Dijawab oleh iblis. Apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu kenapa caci maki saya kamu? Kamu kenapa selalu menghujat saya kamu? Kamu hujat dirimu sendiri. Kenapa kata iblis? Ini akhafullah, saya takut sekali kepada Allah. Dan meyadan ke Allah dan. Ya, saya walaupun sebejat-bejat begini kata iblis, saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis itu 2 kali mengucapkan ini akhafullah.
Yang pertama ketika perang Badar, yang kedua ketika dia dihujat oleh manusia yang masuk juga ke dalam neraka. Sehingga iblis mengatakan, ini akhafullah, saya takut sekali pada Allah. Dron muyadan ke Allah. Kata maulan neraka hanaya lah, Pak. Sudah masuk dia ke neraka, tapi tidak takut juga, Pak. Masih menuduh orang lain juga. Ini tiba manusianya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah katakan, man ad'afu nasiran. Siapa yang lemah? Apakah yang banyak itu kuat? Tidak, kata Allah. Tidak. Saya akan menolong mereka. Apakah yang orang mukmin itu sedikit jumlahnya? Tidak. Walaupun senjata tidak lengkap, semua tidak lengkap, tetapi mereka saya tolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Qur'an itu. Ini juga doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi Ibrahim ketika dibakar, belum dibakar, sudah dibakar apinya sudah menyala. Di dalam tafsir Baitawi diungkapkan fayuqdhafu ilan nar. Dia dilemparkan dengan sebuah alat ke tengah-tengah api. Akhirnya dia berada di tengah api itu. Waktu berada di tengah api itu, dia tersenyum. Nabi Ibrahim tersenyum. Kita nyoba nih tersenyum, Pak. Rumah tutup mana? Tersenyum. Pani nak tersenyum, Pak. Menyokong takli ini, Pak. Apalagi ikat lampu, Pak. Ikat lampu, Nabi Ibrahim masih santai-santai saja. Yang gabuk tahu dicem buat dia coknya disiram lagi, Pak. Dia ingin menolong Nabi Ibrahim dan sayang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih menganggap ada yang lebih sayang kepada saya daripada seekor burung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lebih sayang Allah pada lu. Datang lagi malaikat. Nah, lebih sayang malaikatnya, malaikatnya. Apa malaikat itu? Malaikat kan makhluk Allah juga. Makanya malaikat ketika itu berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, mau enggak kami tolong ya Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian datang kemari inisiatif sendiri atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami inisiatif sendiri ya Ibrahim. Para malaikat semua sudah bersepakat untuk memadamkan api ini dan menghancurkan Numrud itu. Tenang saja, saya nak butuh kalian, kata Nabi Ibrahim. Hasbiyallah, itulah doa Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Saya cukup Allah saja yang nolong saya. Hana perlewat dah, hana perlelun. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya apapun kecuali dengan izin Allah. Saya kalaupun terbakar itu sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak terbakar sudah ada izin Allah Subhanahu wa taala. Allah salut dengan jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya pertolongan Allah dalam kondisi apapun, Pak, datangnya di waktu akhir, Pak. Ya. Ketika terakhir bagaimana kondisi manusia itu? Ketika manusia takutnya luar biasa dan tidak teringat kepada Allah, maka tidak ditolong oleh Allah. Nabi Ibrahim pada kondisi terakhir, kondisi terjepit, dia teringat kepada Allah, disitulah ditolong oleh Allah. Nabi Musa kondisi terjepit, kondisi terakhir, dia tidak tahu mau lari kemana, tapi dia teringat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Akhirnya apa? Diberikan jalan. Kemudian Nabi Ibrahim begitu juga. Ketika sudah api membakar, apa kata dia? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah mengatakan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api memang menyala terus, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nabi Ayub alaihissalam ditolong oleh Allah pada kondisi terakhir. Kalau kita lihat kondisi beliau sudah tidak ini lagi. Mata tidak ada fungsi lagi. Ini kan uluh, Pak. Sudah rontok daging-daging ini, Pak. Yang masih berfungsi pendengaran dia, ya pendengaran, mulut lidah masih bisa bergerak sedikit-sedikit, dan hati, ya. Jantung ini masih bisa berdetak. Nyolain hanale fungsi bakal duduk namanya. Tetapi ucapan terakhir Nabi Ayub alaihissalam membuat Allah salut kepada Nabi Ayub. Apa ucapan terakhir beliau? Beliau mengatakan, ketika ada dua orang pemuda yang lewat gua, dia lihat, pecit Nabi, apa juga Nabi? 19 tahun diazab oleh Allah, apa juga Nabi? Kalau Nabi tidak seperti itu, jangan baik. Rambut sudah habis mendung, habis mendung, mata kabuta, kaki tidak bisa jalan lagi, jangan baik. Tangan tidak bisa berfungsi lagi, semua tidak berfungsi, Pak, kecuali mulut, telinga dan ini. Rupanya percakapan dua pemuda ini didengar oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memanggil mereka, wahai dua pemuda, kemari sebentar. Ya. Apa yang kalian ungkap kepada saya? Allah sayang sekali kepada saya, bukan tidak sayang. Kalau Allah tidak sayang kepada saya, dari dulu sudah dimatikan saya oleh Allah.
Ini Allah bukti Allah sayang kepada saya. Sampai sekarang saya masih bisa hidup. Lidah saya masih bisa berfungsi. Maka Allah sayang kepada saya. Telinga saya masih bisa berfungsi. Jantung saya masih bisa berdetak, kata Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga darah masih mengalir di seluruh tubuh. Allah salut dengan jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan, ya Ayub, luar biasa kamu. Hentakkan kakimu ya Ayub. Dihentakkan kakinya. Mandilah dengan air itu. Ketika mandi dia kembali seperti bentuk semula. Wahai Ayub, karena kamu seperti ini, kamu mensyukuri lagi nikmatku, aku kembalikan hartamu lebih daripada yang kau miliki dulu. Dulu berapa kamu miliki? 1 miliar, sekarang 10 miliar saya berikan. Triliun saya berikan. Ternak kamu berapa yang hilang dulu? Ternak kabeh hidup hana so jagale, anak istri sudah lari dan malu melihat seperti itu. Akan aku gantikan, kata Allah. Ternakmu ada 100, saya berikan 1000, saya berikan lebih daripada itu. Ya. Makanya kalau kita sakit-sakit, baik dah menak nyawa dia sakit dia menak tu, ya Allah kata ke lah belum kat waktu kata ke hanya jak tahu hana rezeki hana nyo hana je baik dia menak. Maka kalau kita kata menak waktu boleh, waktu sembuh nak akan dikembalikan lagi harta kita oleh Allah. Kalau ingin dikembalikan lagi harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah dan terus berdoa kepada Allah. Maka ketika kita sembuh, maka akan dikembalikan lagi kepada Allah. Coba ketika sakit, alhamdulillah ya Allah. Terus kita memuji Allah. Waktu sembuh dikembalikan semuanya. Yo mu pep-pep sampai. Ya Allah lu karugo, yo kedeh hana lu buka ka titun, laba pi ka hana li, kanu petakit lu nganya pep-pep. Ketika sembuh, tidak ada diberikan apa-apa oleh Allah. Kenapa? Ketika diuji seperti itu. Ya, waktu diuji lagi, berarti kita sudah tahu tabiatnya. Tabiat orang ini begini, tabiat ini begini. Ketika diuji dia sudah mengeluh. Sama seperti orang mengeluh begini. Maka Allah mengatakan wala tasubbud dahra. Kamu jangan mencaci maki masa. Bagaimana mencaci maki masa? Kamu tentu umlau. Kahe lu, kasu umlau. Ibegah liurung maka pak. Alhamdulillah bang tentu belagu lu ni Muhammad. Ibegah liurungnya rumah kasu umlau. Hai tanya nyo, hai dapat kibanda kerja. Bagaimana ini? Mupepep habib. Maka Allah mengatakan jangan kamu mencaci maki masa. Saya adalah pencipta masa, kata Allah. Kalau kamu mencaci maki masa sama seperti mencaci maki saya, kata Allah. Ya. Kita nikmati saja. Oh, nikmati saja kok naik lebih lah. Ketika musim dingin hujan-hujan tapi nikmati saja. Paling enggak kita berdoa, ya Allah jadikan hujan ini rahmat bagiku. Tuam tu gelantul. Ya Allah, jadikan yang bergelantingnya be azab ya Allah. Kita berdoa saja ya baik. Ketika panas begitu juga. Ya Allah jangan jadikan panas ini seperti ini sampai saya nanti sudah kufur kepadamu ya Allah. Kita berdoa kepada Allah ya baik. Jadi jangan tak menak tapi waktu musim hujan tak menak je. Ibegah li urang yang je pada alhamdulillah baik tu hujan ni sampai tepi tu hujan ni mak. Urang jauh belang ni. Waktu tu hujan sampai ya Allah pakai tepi tu hujan ni ka banjir dalon ni mak. Ka haja panen ni ka bengehlam ni. Jadi kita nikmati saja apa yang diberikan oleh Allah. Allah tidak memberikan sesuatu apabila tidak ada sebabnya. Tidak diberikan sesuatu hal. Allah tidak mengazab satu kaum kalau tidak ada sebabnya. Allah tidak memberikan nikmat satu kaum kalau tidak ada sebabnya. Maka semua itu ada hubungan sebab akibat. Maka kenapa dalam Al-Quran itu ada jumlah syartiyah namanya. Syartiyah itu apa? Sebab akibat. Kalau kamu patuh nanti akan begini. Kalau kamu begini maka akan begini. Coba kalau yang bisa merasakan cuma diri kita masing-masing. Kalau dulu kita mungkin pembuat maksiat. Coba lihat hidup kita selalu muram hidup kita. Dulu kita buat maksiat, tambayang tanda putan. Hidup kita selalu gundah. Tapi sekarang ketika kita sudah mulai salat, mulai beribadah, kita tepat waktu. Coba lihat dalam diri kita sendiri. Kan jauh perbedaannya. Ya. Artinya punya sebab akibat. Kalau kamu tidak patuh kepadaku, maka hidup sendiri. Apa enggak urusan kedua gini. Ya. Maka inilah beda orang kafir sama orang mukmin. Sebagian mengatakan, ya Allah kenapa orang kafir bebas, begitu saja bebas dia. Memang dibebaskan oleh Allah. Tidak ada dalam Al-Quran yang mengatur tentang orang kafir. Hana apa? Kalian begini ada apa? Kalian membuat apa? Buat fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Buat apa saja. Hana aturan mana aturan. Tetapi kata Allah, kalian itu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika kalian bangga dengan harta kalian, bangga dengan maksiat kalian, kata Allah, akan saya ambil tiba-tiba, kalian mati dalam keadaan saya laknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita sudah masuk dalam komunitas orang-orang beriman. Kita masuk komunitas orang-orang muslim. Kita harus ikut aturan. Kamu kalau sudah masuk mari ikut aturan. Ini yang boleh, ini tidak boleh. Ini yang haram, ini yang halal.
Ini yang aku anjurkan, ini yang aku larang, kata. Ikuti itu. Tapi mereka tidak ada aturan. Ya. Kenapa Allah buat seperti ini? Karena kehidupan kita jauh lagi, Pak, masih panjang. Kenapa Allah biarkan seperti ini pada orang kafir? Karena mereka tidak tahu diri, memang tidak mau. Diberikan oleh Allah, nak mau, ya sudahlah, atur diri kalian sendiri. Kalian menikmati dunia cuma sebatas umur kalian saja. Setelah itu hana nikmat lebat, nikmat tidak ada lagi. Kan rugi, Pak. Menikmati dunia 50 tahun kan rugi, Pak. Menikmati dunia 60 tahun rugi, Pak. Menikmati dunia 70 tahun rugi, Pak. Saya punya ini hebat cuma 70 tahun saja. Setelah itu sengsara selama-lamanya. Maka diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah beriman, kita sudah muslim, kita sudah bersyahadat, maka ikutilah aturan, Pak. Ikuti aturan itu. Ketika seorang mengikuti aturan itu, maka kehidupan dia akan bahagia terus dalam aturan itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Waduh, enggak. Kita satu ayat lagi, Pak. Ya. Makanya waktu itu, ya ini mungkin kita kalau lihat terjemahan, Pak. Ada yang terjemahkan? Kalau ada terjemahan, saya minta untuk baca terjemahan sebentar. Mungkin Bapak pusing bingung ketika baca terjemahan ini, Pak. Saya baca ayatnya dulu. Qul in adri aqaribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Ada yang membaca rabbiya amada. Ya. Ada terjemahannya, Pak? Kalau enggak ada biar saya terjemahkan saja kalau enggak. Coba atau dibaca, coba, Pak. Ya. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Ya. Kok tiba-tiba muncul seperti itu? Kok tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan seperti itu diperintahkan oleh Allah? Rupanya ayat ini namanya ayat mahzuf namanya. Mahzuf. Kenapa mahzuf? Sebelum ayat ini turun, tiba-tiba datang seorang pemuda. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya, pajang nurul kiamat. Ketika itu dijawab oleh Rasulullah, waihak, celaka kamu. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mal qiyamah, matal qiyamah? Kapan hari kiamat? Rasulullah menjawab, waihak, celaka kamu. Ya, kamu celaka. Innaha kainah. Neraka azab neraka itu, api neraka itu akan ada. Hari kiamat itu akan ada. Kiamat itu akan ada, kematian itu akan ada. Hari hisab itu akan ada, neraka akan ada, surga akan ada. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, kamu sudah mempersiapkan apa untuk menghadapi kematianmu, menghadapi neraka, menghadapi yang lain-lain itu, apa yang kamu persiapkan? Dijawab oleh pemuda ini. Ya Rasulullah, lu semayang hana takle ya Rasulullah. Jadi saya ini wala kasratus salah saya biasa-biasa saja. Ibadah saya biasa-biasa saja. Tetapi ya Rasulullah, ana uhibbullah wa uhibbuka. Saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya ya Allah. Ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Allah itu bersama seseorang bersama siapa yang dicintainya. Ya, seseorang itu bersama siapa yang dicintai. Kamu mencintai Allah berarti kamu selalu selalu dapat keberkahan. Kamu mencintaiku berarti kamu nanti akan bersamaku, kata Rasulullah SAW. Jadi ini juga menunjukkan kepada ibadah itu bukan pada banyaknya, tidak. Untuk apa banyak salat? Hana guna. Untuk apa banyak salat? Kalau tidak ada ini nilai ya. Kita kan mengejar nilai sekarang. Lebih bagusnya bagaimana? Salat banyak, nilai juga banyak. Ya, tetapi kalau seandainya salat sedikit, boleh juga, tapi nilainya harus banyak. Jangan salat banyak, nilainya sedikit. Kita beli apa? Kita beli besi, kuk jai betul dah belum, Pak. Bak tangkel pikun dah puduk biji. Kan nilainya kan sedikit, Pak. Artinya harganya tidak begitu indah dibandingkan dengan emas. Emas kita angka kalau sekilo, berapa sudah emas itu? Itu sampai berapa ton, tapi tidak sebanding dengan sekilo emasnya. Besi tadi. Kenapa? Karena nilainya. Jadi makanya ketika ditanya seperti itu, Allah mengatakan, "Qul ya Muhammad, katakan kepada dia yang bertanya tadi." Ya, katakan sama dia. Maka ayat ini kalau kita tidak melihat asbabun nuzulnya, kita tidak melihat dalam kajian tafsir itu hasaf ya, yang dihilangkan, maka kita tidak tahu, terkejut-kejutnya kok tiba-tiba begini. Ini perintah Allah kepada Nabi, "Qul, katakan ya Muhammad, in adri." Ya.
Ini bentuk diulangi lagi Pak tadi terjemahannya. Aku tidak mengetahui. Sudah ya. In itu di dalam kaidah nahwu, in itu syarat namanya. Kalau saya tahu, ini in. Tetapi ini tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. In di sini dalam kitab nahwu apapun kita lihat termasuk kitab Sibawayh, dia mengatakan in bermakna syarat. In itu syarat. Kalau kamu begini maka begini. Ya, tetapi in di sini maknanya tidak. Ya. Dari mana kita tahu? Itulah dari tafsir, Pak. Maknanya in adri, saya tidak tahu. Ya, namanya. Maka nanti ada sebagian terjemahan yang keliru nanti. In adri, kalaupun saya tahu, bukan kalaupun tidak. Maknanya saya tidak tahu. In ini tidak tahu. Saya tidak tahu. Akaribun matu adu. Apakah hari kiamat itu dekat? Yang dimaksud oleh Rasulullah kiamat itu dekat apa? Ada seorang bertanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Rasulullah mengatakan apa? Kematian kamu itu kiamat bagimu. Uronyo lon meninggai berarti uronyo kiamat bagi lon. Singoh awak dron meninggai berarti singoh kiamat bagi awak dron. Kematian itu adalah kiamat bagi kita. Kenapa kiamat? Sudah berakhir semuanya. Tidak ada apa-apa lagi. Ibadah tidak ada apa-apa, tidak ada lagi. Ke kantor tidak ada, fingerprint tidak ada. Mengurus ini tidak ada, ngurus anak tidak ada, antar jemput anak tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi semuanya. Kemudian kita membuat laporan, hanale laporan. Kita bangun tahajud, hanale tahajud. Kita baca Quran, hanale baca Quran. Maka dikatakan kematian itu kiamat bagi diri orang itu sendiri. Ya, kiamat bagi diri dia sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, ya Muhammad katakan kepada orang itu, in adri, saya tidak tahu, akaribun matu adu, apakah kematian itu dekat? Ya, ini kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Ada orang nggak percaya hana batih yang gunung bertu hana batih. Hana batih air laut melebur semua menjadi satu hana batih dan hebat. Nggak percaya juga kalau matahari itu idza syamsu kuwirat. Nggak percaya saya. Wa idzan nujumu tumisat, apabila bintang-bintang itu jatuh ke bumi, hana batih hidun, menuju hana batih. Kita enggak usah ngomong jauh-jauh, kita ngomong kematian kita sendiri. Ya. Rasulullah mengatakan, katakan kepada dia Muhammad, kematian kamu itu saya tidak tahu apakah dekat atau nanti atau kapan nanti, saya tidak tahu kematian kamu. Bahkan kematian saya sendiri saya tidak tahu. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal dunia wafat, itu sudah diberitahukan ada sinyal. Nah, sinyal-sinyal dalam Al-Qur'an. Sinyal-sinyal dalam Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Sinyal-sinyalnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu sinyal Rasulullah mau meninggal dunia. Ini seperti tafsir Ibnu Abbas. Makanya sahabat-sahabat lain marah ke Ibnu Abbas. Ketika beliau menafsirkan ayat ini ayat ini menandakan Rasulullah mau meninggal dunia sebentar lagi. Maka sahabat marah, tuh pegah namanya ciritnya. Masih kecil yang umur 9 tahun. Akhirnya dia bawa dipegang tangannya ke hadap Rasulullah. Ya Muhammad, ini anak kecil ini, tadi dia menafsirkan ayat idza jaa nasrullah, kamu mau meninggal sebentar lagi ya Muhammad. Ya. Nabi Muhammad apa katanya? Sadaqah Ibnu Abbas. Benar Ibnu Abbas. Sekarang belajarlah tafsir sama Ibnu Abbas, kata Rasulullah. Jadi maaf, umurnya bukan 9 tahun tetapi 15 atau 16 tahun ya. Karena ketika Rasulullah meninggal, umur Ibnu Abbas 15 15 atau 16. 15 atau 9 tahun itu ketika beliau jalan bersama Rasulullah. Waktu Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak mit, ya, itulah anak mit, itulah itu. Saya akan mengajarkan kamu beberapa pesan-pesan, petuah-petuah, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Akaribun matu adun. Apakah azab itu, kematian itu, apakah dekat atau masih jauh, saya tidak tahu. Maka karena kita ini kan tiba-tiba, maka persiapkan diri. Kalau meninggal sekarang bagaimana? Kita bisa membuat ini seperti begini. Kalau kita ingin buat maksiat, pikir-pikir dulu, nyo mati dalam pegat mati bagaimana? Maka beda pegat ya, Pak. Ketika kita ingin korupsi, teringat saja mati dulu, Pak. Nyo mati gimana? Cukup bro dulu. Ketika akan berzina, dia teringat dulu, Pak. Kalau mati saya bagaimana? Rugilah ibadah saya selama ini. Ketika tiba-tiba saya mati dalam keadaan berzina, rugilah halon. Maka jauhi itu. Ketika ingin mendalimi orang lain, ini kalau mati saya dalam posisi seperti ini bagaimana? Karena Rasulullah mengatakan, seseorang itu akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan posisi terakhir dia bagaimana ketika mati dia. Seorang mati ketika posisi sedang sujud, ketika sedang sujud.
Maka ketika di padang mahsyar nanti dia yang teringat apa? Sedang sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sedang baca Quran. Posisi terakhir dia baca Quran. Ketika dia meninggal dunia waktu dibangkitkan nanti, dia teringatnya ketika dia baca Al-Quran. Sedang baca Quran lagi. Ketika seorang buat maksiat, maka posisi dia ketika dibangkitkan pada posisi ketika buat maksiat. Sama ketika kita pulang kantor. Kita pulang kantor pakai dasi, kita pakai bawa tas, sepatu masih di ini. Kemudian kita langsung masuk ke kamar dan karena ngantuk sekali kita tertidur. Ketika kita bangun, waktu bangun dari tidur, kita pada posisi kita tidur pertama, berdasi dan lain sebagainya. Masih ada sepatu, masih ada tas di tangan. Begitulah ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Dia pada posisi dia terakhir. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Su'ul khatimah. Belum pubu sedang belum dalimi kau meninggal dunia. Maka waktu dibangkitkan yang teringat adalah kita sedang mendalimi orang lain. Lagi kita nyata pos ya. Posnya kan pos Yohanes Paulus kan. Ketika ada apa namanya? Kita taputa film atau apa Pak? Kita pos Pak. Omanya menjanji kopi lah ya. Ya nih Pak. Ketika itu kan kita lanjutkan lagi. Lanjutan itu adalah awal Pak. Awal dari yang tadi terakhir tadi. Bagaimana posisi terakhir? Seperti ini. Berarti kita hidupkan mulai dari situ lagi Pak. Kehidupan kita begitu juga. Ketika posisi terakhir kita sedang meninggal dalam keadaan apa ketabrak atau apa saja. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti posisi kita seperti itu. Makanya Rasulullah kenapa melarang untuk memandikan orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah. Tidak usah kamu mandikan, cukup dengan pakaian dia itu. Cukup dengan pakaiannya dan masukkan ke dalam kubur. Kenapa? Ketika dibangkitkan dia pada posisi dia terakhir mati syahid. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.